Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam memohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ko adalah masih membicarakan surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang terkebur atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang awak bicarakan pada malam ini adalah ayat yang kedua. Batang baru selintas saja kita bicarakan. Di kini kita coba mengembangkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Yang pasti adalah surat Iqra adalah yang kedua diturunkan oleh Allah sesudah surat Al-Alaq. Jadi ayat pertama awak terangkan ke batang dan awak artikan secara harfiahnya dalam bahasa limit tadi yang berkembang kurang lalu. Kalau secara harfiahnya memang iya dalam bahasa limit kurang lalu kita, tapi nah hakikatnya awak nalah diam dan awak yang lah terpukau di kehidupan dunia. Jadi dianggap oleh Allah wakallah berkemun atau lah berselimut tak tahu menaulai dengan situasi itu mana. Jadi kalau orang lalu kan tak tahu di lingkungan ada. Orang lalu tahu tak di lingkungan? Enggak. Jadi Allah menganggap awak seperti itu gitu. Jadi tak tahu awak di lingkungan itu. Karena awak lah tertidur panjang di urusan dunia awak. Nambah karaju harilah habis untuk bakaraju. Nang kasawah harilah habis untuk kasawah. Nang kakantu harilah habis untuk kakantu. Nang pokoknya lah hari nak magale harilah habis untuk magale. Pokoknya tak mau tahu ni orang mau kena lah sibuk dengan urusan masing-masing, urusan seorang-seorang. Nah itulah makna lain dari berjemul atau berselimut tadi. Jadi maknanya adalah orang berselimut, ya baca pun orang lalu kan namanya kan. Nah kini ayat kedua yang awak bicarakan kata Allah kum bangun, kum bangun. Nah, kalau di Makkah itu Bapak Ibu nak di Madinah Makkah nak kalau lalu waktu di masjid itu, itu dia punya kum. Ya, atasnya bangun. Nah, jadi bangun mengawal bangun. Nah, benar kau sajikan ini kuah, yaitu fa'anzir. Berilah peringatan.
Dia awak disuruh bangun, jangan awak tenggelam dengan usaha awak seorang-seorang, dan sibuk awak dengan urusan awak masing-masing, tapi pergunakanlah waktu yang diberikan oleh Allah kepada awak selama masa awak hidup di dunia, di luar mencari nan pokok, di luar mencari kehidupan awak sehari-hari, pergunakan untuk memberi peringatan. Pertama awak sampaikan surat Az-Zariyat surat 51 ayat 55. Mari kita buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Zakir, dan tetaplah memberi peringatan, tetaplah awak mengingatkan orang ke agama Allah. Dan barang awak selalulah awak mengingatkan orang kepada agama. Memang maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, indah sadunya orang yang awak inginkan yang memberikan sambutan positif. Malah mungkin banyak yang negatif. Sumbang saja jawabannya. Urus diri seorang-seorang tak bagi kecilnya. Takkah awak senang saja yang kami kau tak tahu menau. Pokoknya sumbang saja jawabannya dia. Katanya jawab perlu takkan tak perlu sana, dia jawab takkan tak perlu ya pokoknya mana seorang-seorangnya yang dia perlu lihat karena macam itu saja. Bukannya berterima kasih baginda amat punya kata Allah. Peringatan yang awak berikan tadi hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Namun awak tetap mengingatkan orang terus-menerus. Nah, lanjutan kaji awak malam hari kau Bapak dan Ibu. Nan kawa ingatkan pertama sekali adalah di pihak awak badan. Nah, ulang balik ya. Nan ka pertama Bapak Ibu ingatkan adalah di pihak awak badan. Nabi ditugaskan oleh Allah dahulu, qum fa'anzir adalah beliau melakukan adalah yang diperintahkan oleh Allah, hendak orang lain dulu dong, nanti awak mana dulu. Coba mari kita buka surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan beri peringatanlah kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Alah Bapak Ibu, itulah tugas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ahmad dan dituju kepada awal. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan tetaplah awak memberi peringatan. Yang awak beri peringatan adalah keluarga awak yang terdekat dahulu. Bahasa lainnya adalah karib kerabat. Bahasa awaknya karib kerabat itu adalah urang nambah sampai pawi Jawa. Asyalah kira-kira itu awak selama yang paling. Ini karib kerabat itu adalah urang nambah sampai pawi Jawa. Apa ini dalam rumah awak? Kalau dalam rumah awak lalamu awak mengetahui ayatnya ku ampusaku wa ahlikum naro. Aku kini pun tak leh. Jadi yang akrobin ku adalah orang nambah sangkut paling Jawa itu dalam ayat zawil kurban. Nah, orang yang meradu sangkut palingnya Jawa. Macam contoh Nabi awal kepada paman-paman beliau. Artinya adalah dunsana ayat. Ya contohnya pertama paman beliau bernama Hamzah. Kedua contohnya paman beliau yang bernama Abu
Abu Jahal. Dan di antaranya adalah paman beliau yang lain adalah Abu Thalib. Lalu pernah Nabi berhenti, tetap mainnya. Kalau Hamzah, Umar bin Khattab, Abu Jahal itu dengan doa Nabi mengingatkan, ya Allah, tolong di antara 3 singo padang pasir kau ya Allah, salah seorang dari mereka ya Allah, tolong beri mereka hidayah ya Allah, masukkannya ke dalam Islam ya Allah. Aku ingin memperjuangkan Islamku bersama mereka ya Allah. Mereka adalah singa padang pasir ya Allah. Cie diminta 2 diagih oleh Allah. Siapa yang 2? Hamzah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, cuman paman beliau yang bernama Abu Thalib sampai akhir hayat tetap Allah tidak beri hidayah. Namun Nabi tetap mengingatkan, apa masalah tetap tadi? Tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tetap Nabi mengajak paman yang Thalib, paman, ayolah paman kalau percaya juga mula saya ketik ambo di paman saja umur 8 tahun ambo di paman lain. Masuklah ke dalam Islam paman, kecek Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Tak ada jawaban Abu Thalib singkit, jangan kini lo nanti. Lain mau percaya juga kamu engkau tu jangan kini lo lain mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebab percaya sekedar model itu tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat kita belum resmi menjadi sebagai seorang muslim. Kalau ambo bapak ibu masih ingat ambo dulu tu waktu bersunat. Pada kan dari kecil kalau diazankan orang baik. Waktu lahir dulu kalau diazankan. Cuman resmi awak membaca 2 kalimat syahadat itu nanti karena ada buat waktu bersunat. Nah, dulunya kaca-kaca aja tak. Alih pandai baca 2 kalimat syahadat. Baik pak, coba. Ini dikecil dulu kalau sudah itu boleh baca dulunya. Ini kan hanya tapi kalau dia awak tahu. Coba baca saja dari baca waktu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat baru tu matinya. Tadinya sudah baca dah tu ada kalimat syahadat baru baca yang pendek koyot. Surah baca aku a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Asyiknya baca satu kemudian sudah ke sini. Sudah ke sini. Tapi itu cara orang dahulu ndak jobius sudah kita jojo agama semalihkan perhatian. Tapi ini kok kalau lo kemangan aja dah dibius selama tu. Ndak ada tetap mainnya kan. Aku masih ingat mentari itu nama mentari Sailan nama masih ingat itu namanya naik dulu kan. Tahun 70-an Pak, tahun berapa? Nah, jadi itu. Jadi kalau lu bisa awak disebut sebagai seorang muslim sebelum melapaskan 2 kalimat syahadat, itu tanda pengakuan awak. Walaupun ayah mandi awak adalah muslim, lahir awak tadi azankan, tapi pengucapan 2 kalimat syahadat itu adalah mutlak untuk menjadi seorang muslim. Makanya setiap orang Islam walaupun secara resmi tidak ada seperti seorang mu'alaf, makanya sesudah awak berwudu disuruh membaca 2 kalimat syahadat. Cuma ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sudah termasuk bagian daripada syahadat. Jadi awak perbarui syahadat awak tiap hari. Setiap berdoa awak perbarui syahadat awak. Ya selesai berdoa baca itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu dalam buku-buku ditambah dengan wa ja'alni min ibadikas sholihin. Tapi dalam hadis itu sampai yang tadi, yang tambahan tadi ada dalam tempat yang lain. Itu tidak usah diperdebatkan, tidak usah awak memperdebatkan tambahan tidak ditambah semacam, tidak usah membuat ribut agama muslim itu. Yang yakin sampai waja'ani minal mutatahhirin ya silakan, yang tambah dengan waja'ani min ibadikas sholihin silakan saja. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi setiap waktu, setiap saat, walaupun awak seorang petani,
walaupun awak seorang pedagang, walaupun awak seorang pegawai, walaupun awak seorang nelayan, walaupun awak seorang buruh, tapi jangan berhenti awak memberi peringatan. Contoh, awak menggalek. Nah, lalu datang orang belanja ke kedai awak, kecilnya, opa, ibu, tolong agih ambo kwitansi, tapi jangan diisi, cukup stempel dengan tanda tangan. Coba, Pak bangun lagi ya. Jangan kalah. Makin tidak deh dulu yo, lah kan jelek tu. Itu nama kecil lah. Pak, tahu sinar motor bagi kira. Itu makanya jadi awak ingatkan, mohon maaf ya Pak ya, kalau bikin kwitansi insyaAllah bukuan, tapi botulian berapa belanja risiko, berapa belanja, kalau apa tak pun, saya tak boleh depan. Beko kalau bagi Pak kwitansi kosong, tanda tangan dia stempel, berarti ambo bagi peluang kepada Bapak untuk membuat laporan palsu nantinya. Wah ingin model itu. Nah, cuman kadang-kadang awak mengingatkan orang berani, akibatnya sesudah itu langganan bisa lari. Bisa lari mana? Itu panjang jadi pos kamu bala jangan Pak. Ya kamu kecil dia jadi sengaja jemput dah ada tu memang ni. Kamu jemput ngaji gua, ambo sambo gua buka kulit tanpa isi kadang-kadang jemaah tu lari biarlah tak ada masalah kan. Ya kan dia itu makanya dia siap Allah untuk itu mah tinggal. Saya kan ambo nang ngaji udah itu kan. Dari paduah masjid 3,5 hari setengah, 3 seperempat, 3 8 tinggal 8 orang, 8 orang tinggal. Dan dia lah ada masalah. Yang penting awak lama inian. Jadi kalau buku-bukunya awak suruh aja. Abilu wak kabangun. Padahal Allah sudah katakan dari kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Nah ini kita alhamdulillah pada keluarga awak yang terdekat. Contoh ambo bapak ibu pribadi yang putra. Setiap ambo mendatangi keluarga ambo yang terdekat pada awak sekolah kemenakan lah itu kan busana dan kemenakan anak-anak. Busana awak kan kemenakan awak tu dah. Nah, setiap awak datang ke rumahnya tu nan kemenakan tadi langsung hijau. Nanti pak hijau ni awak. Kau kan masuk kan bisa isu mah. Bapak ini ngerti badi hijau. Masuk kami sesuatu apa mama boleh nanti kan? Hilang dah semua saya. Hijau langsung. Aku tu kampanyenya, tu kampanyenya lagi mula banyak. Hilang. Ya kan awak saja semua selalu awak ingatkan, selalu awak tunjukkan semacam bagai. Didik lacak awak mau dah hilang. Tak ada masalah. Tugas awak selesai. Nah, makanya kata Allah kepada Nabi tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, wahai Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, kenapa Allah mengatakan demikian? Karena haknya adu dia naik pun hendak terpikir dewa. Di samping hak materi juga hak agama adu dewa. Awak mengingatkan kepada kamu tu ada hak kepada awak. Materi ada juga, tak ada itu banyaknya begitu juga. Masalah mengingatkan tak perlu itu ada nampak dan kurang saja. Masalah aurat nak dibaca, masalah solat lah nak dibaca, masalah mengaji lah nak dibaca, masalah pergaulan lah nak dibaca. Pokoknya ingat saja di mana nampak dan kurang. Dia tantangannya balik betul. Lah kan sikit tu jawapannya dah tu Ya kan berarti pembangunan jubur tu. Itu. Nanjale dulu awak tetap memberi peringatan. Cuman kalau dah bersobok jurang beriman, ayo membalik kepada awak membantiang kelek tu. Tapi kalau lepas sobok jurang beriman, kadang bana sanang bananya awak beri peringatan. Walau banyak aku cuba beri tulis. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Tak tahu mau tadi untung Ustaz ingin aku. Hati pun nanti awak pun masalah, aku nak kek pun masalah. Hati bojok baru dah hilang sih. Tadi nampaknya main di laman gua. Alah hilang sih nafas awak turun dari auto saya nak bersobak kan. Kadang-kadang rasa jauh tu menurut ke daerah luar tu, mama di luar provinsi tu, andaknya kadang hati mama hati pun hanya hilang mama hati. Dia tahu mama tu kampanyenya.
Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita buka surat surat Al-Isra surat 7 balik ayat 26 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Mungkin bayangan Bapak dan Ibu hanya berbicara masalah materi. Sebenarnya enggak. Haknya tadi bukan hanya materi, tapi juga adalah nasihat atau peringatan. Jadi jangan awak bayangkan, cuma awak manfaatkan hak materiku untuk mengingatkannya. Awak agihnya piti balanjo, awak berikan kepadanya, awak ingatkan. Contoh Bapak Ibu kepatang, ambo datang ke tempat kemenakan ambo yang amaknya, ayah amaknya tadi ayah ambo. Tapi amaknya tak amak ambo dong. Satu. Cie ayah balain indon. Jadi anak dari kakak ambo dan saya jambo tadi kan kemenakan ambo tu nah. Jadi patang ambo singgah di sini pri menjemput madu Bapak dan Ibu nak tanggung sekalipun yo gembira. Nabi gembirakan Bapak Ibu deh alhamdulillah macet yang macet kamu kan macet baru upik merasakan kebahagiaan hari ko macetan atuh kece ambo. Rupanya macet bahagia selama ko anak banyak tim bahagia baru dapat rasionya. Alhamdulillah anak upik satu wakaf 1000 habis di Batu Sangka Kabupaten Komacet. Karena itu wakaf 1000 habis di tanah datar kan. Nah, satu anaknya cek nak tanggung gembiranya anaknya bisa menghafal Al-Quran satu juz baru. Ampuli macet anak macet hafal 30 juz. Walah kadang hati macet ambo saja gini gua sajus anak gua apa kadang hati gua macet katanya. Itulah kebahagiaan. Nah, ini berjanji pula ada pertemuan nanti lagi untuk sampai juz katanya. Usahalah tu nah. Masuk nasihat ni kan. Usahalah itu jadi pas ujian mapa pelajaran sekolah tadi gumunya nak nampak besok dulu kalau dah pensiun. Nah, Pupi kan pelajar sekolah di perguruan tinggi kan ketika majar, mana ada pensiun kan benar dah. Nah, itu makanya kalau nak Al-Quran tu pemamun kalau anda iya mau jale-jale saja nama paguno nama ilmu yang bermanfaat tu mah itu manfaatnya untuk jadi gaji saja tu. Nah, jadi pas ujian nak belajar fisika, kimia, matematik, nah lain itu dah cuma arahkanlah ini untuk menghafal Al-Quran. Apalagi perguruan tinggi sudah paham dan mengerti. Orang yang hafal Al-Quran tanda orangnya fatonah itu cerdas. Jadi asal kecerdasan anak dia dengan menghafal lanjutkan sampai betul dia. InsyaAllah mungkin usaha macam ini terasa baru bacaan. Ya selama kau ingin anak dicibiannya awak dari belakang. Takkan bola bahawa nak disampaikan dapat ke jamaah kan apa jamaahnya penyakit pak kerja buat puasa lali kerja ada tu bayi ada ada dia nya ada kerja dia pasal awak kerja pak anda langsung untuk saja di belakang sekali yang ada kerja tadi dia bisa hanya pasal awak ada kerja kata dia bagi petang saya malam baca awak pasalnya amar untuk saja setelah awak baik lain aku anda kau tapi galak saya dia pernah bekerjaan tadi nanti tadi lama beri peringatan bagi cerita tadi tanpa mukminin peringatanku bermanfaatnya untuk orang berimannya katikonya nak beriman itu aduh adanya padanya membanti yang saya tahu Allah tak ada Bapak Ibu ya adalah kajian Allah dalam
memberikan peringatan kok efek sampingnya ya enggak bare Pak, ya enggak bare, tapi alhamdulillah juga nanti ada tugas awak jalan kita, tugas awak jalan tadi. Nah, cuma nanti pun nanti awak tadi itu nan asyirah tadi itu gimana nampak awak hilang perintah ke mahkamah, tak ke pintu belakang, tak ke samping, tak ke malah dulu nak jalan hilang saja. Jalan tak usah bawa pakai dah malah je. Nah, kini terbaliklah kepada bapak dan ibu ni, awak cerita tentang sejarah kehidupan Nabi awak malam. Jadi setelah beliau mendapat mendapat firman Allah surat Al-A'la, lalu kemudian terputus wahyu sebentar, itu untuk pribadi beliau dulu. Sudah itu baru dah tiba surat Al-Mudassir tadi yang bunyinya adalah hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Itulah tugas beliau yang pertama, bapak dan ibu, yang banyak tantangan. Ayo banyak tantangan yuk. Kenapa tidak mudah? Kenapa yang salah-salah lupa tu? Biar kakak awak sampaikan, biar adik awak sampaikan, biar kakak manakan awak sampaikan, biar kaipa, biar kabisan, biar kaminantu awak sampaikan. Banyak tantangan. Kadang-kadang orang sudah aduk sangkuit pawingnya ya, padahal sudah dikatakan oleh Allah zawil qurba, itu artinya awak nambah sangkuit pak, biar bahasa sangkuit pawing arah seakan-akan tidak ada sangkuit pawing ada. Setelah awak memberikan peringatan kepadanya kemanakan awak, inyo kakak awak, inyo dunsana awak, makanya berkewajiban awak memberikan peringatan kepadanya, karena aduh haknya di awak. Kalau awak diam saja nanti nyo menuntut. Dia awak dia masuk baik aku antuk saja. Kan karena awak disuruh Tuhan. Cuman ayat yang sebentar itu gunakan di saat awak memberikan materi kepada mereka, ingatkan mereka. Contoh, Bapak Ibu kalau ya dia kepada panjang wirid bulanan. Awak memberikan hak anak yatim, awak memberikan hak orang tua daripada anak yatim, tapi awak memberikan peringatan. Ya bacalah yang percaya ayat pada. Kok manfaatkan? Haknya dulu di sini. Kalau kenapa ada anak bola konek? Padahal anak awak berikan ini haknya aja. Ya karena ada hak dari awak ya berikanlah. Walaupun tidak cukup untuk makan sebulan, untuk sebulan hanya mungkin untuk sehari atau 2 hari malam umpamanya. Dia tak ada orang lain kan ada kewajiban juga itu. Dia awak tu bagian awak lo dan awak berikan. Cuman awak sambilkan untuk memberi peringatan. Awak ingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah. Masalah hak tadi. Allah katakan wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada kalian kerabat awak akan haknya. Di samping haknya ada materi dan juga ada haknya ilmu agama atau tazkirah atau peringatan. Coba kita lanjut dengan surat Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin balil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Jadi awak memanfaatkan
situasi seperti ayat iko untuk memberi peringatan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Qul, jawab Muhammad, ma anfaqtum min khair, apa saja yang kamu infakkan dari segala yang baik. Pertama, falil walidaini, berikan kepada kedua orang tua. Yang kedua, wal aqrabin, berikan kepada nambah sangkuit pawit jawan, karib kerabat awak. Baru yang ketiga, wal yatama, anak-anak yatim. Yang keempat, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin. Yang kelima, wa bani sabil, pada orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi nambo lakukan Bapak Ibu seperti nambo sabit tadi adalah menjalankan kewajiban nambo ulun. Memberikan hak mereka berupa materi, tapi awak tetap memberi peringatan. Jadi tidak sekedar bahagia gitu saja, kita manfaatkan, menjalankan, memberikan haknya yang lain berupa agama. Teman, usulnya mapal Quran, ambak lo motivasi. Kalau dapat Indo teman, ambak lo anak lo riwayatnya, anak-anak dia lo riwayatnya, ama ada dia riwayat dawa. Maksud tujuannya memotivasinya untuk mapal. Nah, kini cukup Bapak Ibu yang bisa baru awak lakukan terhadap keluarga awak dan orang yang keju awak. Nah, kalau lu nado berarti awak masih masih lalu baru tuan. Masih lalu aja baru, kalau lalu berartinya awak berselingkuh juga baru masih bakal lumun juga baru. Istilah Pak Mamur kan bakal lumun kan? Itu masih bakal lumun juga baru dah nanti masih ya. Nah, kan lacaknya nggak bisa melihat bahwa Nabi itu itu tujuannya. Kan ayat awak jalankan adalah ayat. Nah, jadi jangan bakal lumun jawab leh, jangan berkemul jawab leh, jangan berselingkuh jadi bangunlah awak leh, berilah peringatan, insya Allah. Nah, karena waktu sudah masuk pulau, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, atur kalam subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.